Hello you again. Oke, hari ini aku akan menjelaskan, bukan menceritakan tepatnya menceritakan tentang sebuah hal yang berkaitan dengan sejarah. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas tentang sejarah Kanal Yoshiro yang lebih dikenal sebagai Selokan Mataram. Sekarang kita akan membahas masih berhubungan dengan Kanal Yoshiro sebenarnya, tapi agak beda, yaitu adalah tentang pabrik gula di Yogyakarta. Mengapa penting sekali? Karena sudah hilang. Karena pabrik gula di Yogyakarta itu hilang dimakan zamannya. Kemudian kayak the lost thing gitu ya, sesuatu hal yang hilang yang sebenarnya membuat kejayaan Yogyakarta pada saat itu. Toh juga nanti mungkin sedikit banyak hal ini mempengaruhi taste dari orang Jogja yang rata-rata kebanyakan suka manis gitu. Cuman nggak tahu sih berhubungan nggak antara taste manis dengan keberadaan pabrik gula di Yogyakarta itu ada hubungannya nggak? Aku nggak tahu juga. Tapi setidaknya dulu itu pernah ada 19 pabrik gula di Yogyakarta. Jadi, dan ini memang bukan yang terbanyak dia di satu provinsi, memang bukan yang terbanyak, tapi yang di Yogyakarta ini adalah yang terpadat. Jadi secara jarak antar satu pabrik ke pabrik yang lain itu sangat berdekatan gitu loh. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan 19 pabrik gula di Yogyakarta pada saat itu sangat mengaruhi semua kehidupan sektor-sektor di ekonomi, terutama di Yogyakarta gitu loh. Dan bisa dibayangkan baunya bagaimana ya, bau limbahnya itu. Kalau 19 pabrik ini menggiling secara bersamaan, pasti kan ada asap dan ada limbahnya, itu kan mempunyai aroma yang unik gitu ya. Dibayangkan ada 19 cerobong asap gula saat itu yang gede-gede, dan itu beroperasi dalam waktu yang bersamaan. Wah, itu tidak bisa dibayangkan ya nggak tahu sih. Tapi sekarang kita tinggal punya satu, yaitu pabrik gula Madu Baru atau Madu Kismo yang ada di Kasihan ya, kalau nggak salah ya seperti itu. Nah, kok bisa sih ada pabrik gula di Yogyakarta waktu itu? Ya pastinya karena hukum liberalisasi ya waktu itu, hukum agraria. Jadi situ memperbolehkan investor asing untuk menanam saham dan tepatnya melakukan pembelian lahan gitu ya. Tapi untuk di daerah Forester London seperti di Yogyakarta, sifatnya bukan pembeli lahan tapi menyewa lahan. Jadi karena tanahnya tanah kerajaan gitu ya. Dan itu yang membuat di Pulau Jawa ini terutama pada tahun sekitar 1850-an, 1860-an itu mulai banyak didirikan pabrik gula karena ya itu tadi, untuk mendongkrak perekonomian. Kenapa? Karena pada saat itu gula sedang bagus-bagusnya, artinya nilai jualnya lumayan tinggi waktu itu. Terus sebelumnya memang sudah ada kultur sel-sel ya, akibat dari Perang Jawa membuat pemerintah saat itu Van den Bosch ya melakukan
pokok Van den Bosch sih, pokoknya adalah waktu itu kultur stelsel. Terus di situ kita harus menanamkan tanaman-tanaman yang memang dipilih oleh para koloni waktu itu. Salah satunya adalah indigo atau nila. Nah, setelah nila tidak begitu bagus, makanya digantikan dengan gula ini pada tahun akhir-akhir mendekati 1900-an gitu. Nah, di Jogja ini ada 19 pabrik gula. Yang pertama kali, yang paling tua adalah pabrik gula Gondang Lipuro. Gondang Lipuro itu berada di sini ya, nggak kelihatan ya, di sini. Itu adalah sekarang di daerah Ganjuran di Bambang Lipuro. Itu didirikan pada tahun 1862 ya, kalau nggak 1867 sekitar itu. Terus yang paling terakhir didirikan adalah Sendang Pitu, pabrik gula Sendang Pitu di Minggir, Sleman, itu tahun 1922. Dan dulu penyebutannya pabrik gula bukan pabrik gula ya, tapi Suiker Fabrik, artinya pabrik gula juga. Jadi Gondang Lipuro dan Sendang Pitu Suiker Fabrik itu ya hanya 2 di antara 19 gitu ya. Masih ada 17 yang lain, yang salah satunya adalah Madukismo, tapi dulu bukan Madukismo namanya, melainkan Padokan Suiker Fabrik gitu. Jadi kita lihat lokasinya satu ya. Yang pertama, yang paling utara itu adalah yang di dekat tempel sini, itu adalah pabrik gula atau Medari Suiker Fabrik atau pabrik gula Medari. Ini sekarang lokasinya di Jalan Jogja Magelang. Kayaknya masih ada beberapa ininya ya, apa namanya, memorabilianya gitu, kayak bekas-bekasnya. Yang pasti pabrik gulanya dulu menempati yang sekarang dipakai menjadi SMA 1 atau SMA 2 Sleman gitu ya, pokoknya di dekat jalan itulah. Jadi yang namanya pabrik gula biasanya tuh ada kompleksnya. Ada kompleks yang terdiri dari lapangan untuk bermain bola, terus ada juga pasar, ada gereja, ada sekolah mulai dari tingkat SD, tingkat SMP dan SMA waktu itu. Atau kalau nggak ada SMA ya Ambak School atau sekolah pertukangan, itu juga ada sarana rekreasinya, entah apa jenisnya, macam-macam. Dan rumah-rumah dinas dari yang biasanya dipakai untuk para controller mandor pabrik gula di setiap distriknya gitu. Jadi minimal ada itu. Kalau mencari bekas-bekas itu, apakah masih ada itunya gitu. Yang jelas di Medari itu sudah tidak ada apa-apa, kecuali mungkin tadi ya sedikit bekas-bekasnya. Kemudian ke bawah dikit yaitu ke pabrik gula Jabongan. Pabrik gula Jabongan berada di Melati, di dekat penjara Jabongan. Sekarang jadi klinik puskesmas Melati 1 atau 2 gitu. Jadi di situ dulu. Jabongan ini agak kecil sih kalau dilihat dari peta tahun 35. Lokasinya tuh agak kecil, tidak sebesar Medari gitu. Selanjutnya adalah pabrik gula Beran. Pabrik gula Beran ini sekarang sudah tidak ada bekas-bekasnya karena sudah dipakai menjadi kantor pemerintahan Sleman. Jadi kalau di kantor pemerintahan Sleman itu kan strukturnya sebenarnya adalah struktur dari pabrik gula, makanya ada tempat rekreasi dan teman-temannya itu ya. Jadi begitu. Ke selatan sedikit, pabrik gula Kelaci ini ada di dekat
Jalan Kodean masuk ke utara dikit, nanti ke sekarang menjadi SMK 1 Kodean. Nah dulu di situ juga menjadi sweaker pabrik, tapi tidak besar, jadi kecil, sama kayak di Cebongan dan di Beran. Terus ke arah timur, ke arah barat, yang tadi aku sebutin yang pertama yaitu Sendang Pitu, ada di wilayah Minggir. Wilayah Minggir ini yang paling timur ya, paling dekat sama Kali Bawang ya, sekitaran itu. Di situ ada, sekarang sudah nggak dipakai buat apa-apa, kayak ditinggalkan gitu aja, tapi masih bisa dilihat bekas-bekasnya masih ada, bekas-bekas kompleksnya mungkin masih ada. Rumah-rumah dinas untuk sweaker pabrik yang ini agak beda karena dia tidak membentuk kompleks, sebagian bahkan terpencar-pencar. Kalau dilihat dari peta tahun 35 itu bangunan kontroler rumah-rumah, asisten mandor-mandornya itu ada yang dekat, ada juga yang jauh gitu. Karena mungkin sudah yang paling baru kali ya, kan 1922 di situ, mungkin begitu. Terus di ke selatan lagi ada pabrik gula Rewulu. Ini ada di dekat stasiun Rewulu ya pasti. Sekarang jadi apa ya? Aku lupa jadi apa. Pokoknya di dekat-dekat situ. Ke bawah lagi ada sweaker pabrik Sedayu. Sedayu ini di dekat, masih di jalan ini sih, masih di jalan Sedayu Kulon Progo itu. Di situ ada sweaker pabrik yang kecil, tapi tidak terlalu besar sebesar yang lain tadi gitu. Terus ada lagi sweaker pabrik Demak Ijo. Kalau kalian tahu kompleks tentara, kompleks camp tentara ya, tentara atau TNI ya, sama aja. Kalau ada komplek batalion 403 ya, pokoknya yang Demak Ijo itu yang di dekat ring road. Nah itu dulunya adalah pabrik gula. Jadi dulu memang aku pernah nginep beberapa hari di sini gara-gara latihan marching band, dan memang jadi aku bisa masih ingat kayaknya, ini kan luas banget nih, kenapa? Ternyata pabrik gula gitu ya. Tapi sudah tidak ada bekas-bekasnya sih, kecuali mungkin ada satu rumah di sebelah selatannya yang masih bertipe indis gila gitu. Ke bawah lagi ke selatan, yaitu ke pabrik Padoan tadi yang sekarang berubah menjadi Madogismo. Ke arah barat, ke arah timur Jogja ada pabrik gula Wonocatur yang sekarang menjadi Museum Dirgantara Mandala di Janti. Nah dulu di situ merupakan pabrik gula yang lumayan besar, ada banyak jalan-jalan lori di situ. Terus ke arah timur lagi di Berbah ada Tanjung Tirto, pabrik gula Tanjung Tirto. Di sini masih banyak peninggalan, di sini masih banyak peninggalan rumah-rumah dinas yang masih dilestarikan sampai saat ini. Ada sekitar 6 sampai 8 rumah yang masih memiliki gaya indis, termasuk SMP 1 Berbah ya. Oke, jumpa lagi dengan penelusuran selanjutnya. Ada gereja di sana, lucu ya, kayaknya tenang. Di sana juga ada masjid sih. Nah itu. Oke, lapangan ini adalah lapangan X dari
pabrik gula yang terkenal zaman itu, yaitu Tanjung Tirto. Jadi tadi lapangan ini dulunya adalah pabrik gula itu sendiri, dan pabrik gula Tanjung Tirto ini terkenal megah ya, dengan cerobong asap yang terlihat dari jauh kelihatan dari mana-mana tuh kelihatan kayak tetenger gitu ya. Memang sudah nasibnya, memang sudah rata dengan tanah begini ya.